Nah, itu apa, cinta lokasi mungkin ya kalau artis itu. Cinlok. Terlebih pada saat saya di Ambon. Ya, saya tugas di Ambon jauh dengan istri. Waktu itu istri tugas karena sebagai polwan juga, tugas di Sumatera Barat. Ya, saya perlu support dari istri, sehingga istri saya bilang 2 bulan sekali paling lambat harus tengok saya. Jangan lupa subscribe. Pengalaman yang paling mengesankan, beliau orangnya, Pak Dir terutama humble. Pak Nyoman semangat untuk membantu apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi hambatan. Jadi sama Pak Dir ini enak sekali ya, welcome, selalu welcome gitu ya. Kadang-kadang kita sampai malu sendiri, saya sama teman-teman, sama Pak Agus dan apa, wah enak kita sama Pak Dir ini gitu. Ya, beliau selalu welcome dan selalu dengan tangan memberikan nasihat, memberikan bimbingan, terutama pembinaan, karena fungsi Dirbimas di Pokdar itu adalah pembina utama. Gitu. Memang beliau ini sangat luar biasa sekali, kita kru kerja lah, sangat luar biasa baiknya. Ya, sehingga dalam pelaksanaan tugas kalau pimpinan enak, kita enak Bang. Ya. Kalau memang salah ya ditegur. Ya, ditegur, ini kurang diingatkan, kita enak. Kadang-kadang pimpinannya itu kan maunya gebrak aja, gebrak. Ditekan kita akhirnya beban. Ini enggak enak dengan beliau, luar biasa ya. Termasuk yang lain. Hari ini, Kamis 31 Maret 2022, menjadi peristiwa khusus bagi kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pokdar Kamtibmas Bayangkara Daerah Bali, khususnya pengurus yang dipimpin Yusdi Dias. Ruang kerja Direktur Pembinaan Masyarakat Dirbinmas Polda Bali menjadi saksinya. Yusdi Dias didampingi Humas Pokdar Kamtibmas Syam Kirilau menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kerjasama yang baik dengan Polda Bali di bawah koordinasi langsung Dirbinmas yang sekitar setahun terakhir diemban Komisaris Besar Polisi Arum Priyono. Mantan Kapolsek Baturiti ini mengakhiri masa dinas di lingkungan Polri sekaligus meletakkan jabatan Direktur Binmas Polda Bali Kamis 31 Maret pagi tadi di ruang Kapolda Irjen Polisi Putu Jayandanu. Di sela waktu yang mepet, Denpasar TV Channel sempat merekam percakapan menarik dengan Kombes Arum Priyono yang saat itu didampingi Kasubdit AKBP Nyoman Geden. Setelah menyerahkan jabatan kepada Kapolda Bali, lantaran belum ada pejabat pengganti definitif, Kombes Arum sudah harus siap-siap ke Bandara Ngurah Rai bersama keluarga karena harus buru-buru segera terbang ke Yogyakarta. Sejumlah potongan cerita menarik yang dikisahkan alumnus Akpol tahun 1988 ini adalah pengalaman selama 9 tahun berdinas sebagai perwira pertama di Bali sejak Polda ini masih berada di bawah status Polda Nusra. Selama itu pengalaman paling mengesankan adalah cinta lokasinya ketika berdinas di lingkungan Polres Tabanan. Seperti apa ceritanya? Berikut petikan kisah bagian pertama percakapan dengan Kombes Pol Arum Priyono. Arum Priyono terkenal kembali dengan penugasan pertama kali ketika baru lulus Akademi Kepolisian dengan pangkat zaman itu Letnan 2 Polisi. Kalau cerita awal mula, sebetulnya awalnya sudah lama sekali. Karena 88 saya sudah masuk ke Bali. Tugas pertama selesai pendidikan Akademi Kepolisian tahun 88, saya langsung ke Bali. Waktu itu masih Nusra, Polda Nusra. Masih wilayahnya sampai dengan Timur-Timur. Nah, tapi saya hanya tugas sampai di Pulau Bali saja, sampai
tahun 97. Ya, 97 saya lebih lama tugasnya di Polres Tabanan. Tapi terakhir sebelum pindah saya sempat Kapolsek Kota Denpasar Barat dan Timur waktu itu. Ya, hanya sebulan saja, kemudian berangkat sekolah PTIK. Gitu. Kemudian saya melalang buana sampai Ambon, Papua, dan menjelang pensiun. Nah, kok nampaknya saya masih diberikan tugas lagi ke Bali nampaknya. Saking lama berdinas di Bali waktu itu, Arum Priyono sempat menikmati pula masa dinas sejumlah jenderal yang bergiliran menjabat Kapolda di daerah ini. Wah, Kapoldanya waktu itu lupa ya, mungkin ada 4 atau 5 waktu itu ya kalau nggak salah. Jadi cukup lama, saya 88 sampai 97, berarti hampir 9 tahun ya, sekitar 9 tahun lah. Perwira pertama saya di Polda Bali. Pengalaman mengesankan Arum Priyono selama 9 tahun di Bali lumayan banyak. Dia sempat menjabat Kapolsek di beberapa tempat. Paling mengesankan, saya sangat berkesan sekali karena tugasnya cukup lama di Tabanan, kan gitu kan. Artinya kalau baru selesai pendidikan itu kan baru teori saja, kan gitu kan. Begitu tugas di lapangan, dihadapkan dengan realita. Di situ baru istilahnya mempraktekkan ilmu yang didapat sambil belajar otodidak di lapangan, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, kan gitu ya. Waktu itu mulai Pamapta, kemudian Kapolsek Baturiti, Kapolsek Pupuan, kemudian Kasat Serse, kemudian Kapuskodal waktu itu ya. Kesannya kalau di bidang tugas wah sangat banyak ya, sangat luar biasa. Karena itu jadi modal saya mewarnai sikap saya sebagai polisi ya. Ya untung di Bali dengan kondisi masyarakat kulturnya yang luar biasa, yang santun. Kan tidak mungkin kalau masyarakatnya santun, saya nggak santun, kan gitu kan. Nah dengan kesantunan saya ya itu mewarnai saya tugas keliling kemana-mana. Oh ternyata ya memang harus begitu, menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat gitu. Dari begitu banyak pengalaman berharganya bertugas di Bali, Tabanan menjadi wilayah tugas paling spesial. Arum Priyono mengaku dirinya mengalami cinta lokasi, seperti kisah kasmaran dalam sinetron televisi, justru terjadi di Tabanan. Pengalaman ini amat mengesankan bagi dirinya. Yang paling berkesan di Bali itu saya dapat jodoh waktu itu ya. Istri saya orang Bali, orang Tabanan juga. Nah, itu apa cinta lokasi mungkin ya kalau artis itu cinlok. Dan Asongkare sampai sekarang masih rukun, kita saling mensupport ya. Itu yang anak 3. Peran seorang istri amat istimewa di matanya. Arum Priyono mengagumi figur belahan jiwanya yang ikhlas berkorban melepas seragam polwan demi mendukung karier sang suami. Ya luar biasa ya, sangat luar biasa peran istri mendukung karir suami ya. Baik dalam organisasi Bayangkari ya, karena ada organisasi ibu-ibunya kan gitu kan, yang artinya dari segi pembinaan ibu-ibu kan gitu kan, arahnya sama untuk mendukung tugas suami ya. Saya merasakan itu terlebih pada saat saya di Ambon ya. Saya tugas di Ambon jauh dengan istri, waktu itu istri tugas karena sebagai polwan juga tugas di Sumatera Barat ya. Saya sebagai orang laki kan gitu kan jarang ketemu sama istri, tentunya berbeda rasanya kan gitu kan, semangatnya itu berbeda. Saya perlu support dari istri, sehingga istri saya bilang 2 bulan sekali paling lambat harus tengok saya gitu lah, karena suntuk saya di Ambon itu, di pulau yang kecil kan gitu kan. Jalan aja 1 jam sana udah laut, mundur sana gunung, habis turun ke laut lagi gitu kan. Jadi tiap 2 bulan sekali minimal saya harus ditengok, sehingga karena waktu itu izin, karena dia polwan, izin dinas di Sumatera Barat untuk sering-sering izin kan gitu kan, mau ke Ambon itu namanya sulit, tidak bisa sering izin, sehingga sampai putuskan udahlah mengundurkan diri pensiun muda aja gitu, biar sering-sering bisa nengok suami kan gitu. Itulah
support istri kan gitu kan. Jangan sampai suami stres kan gitu kan. Pengorbanan. Pengorbanan gitu, mengorbankan profesi poluannya untuk berhenti atau pensiun dini demi mendukung suami. Itu yang saya rasakan. Betul-betul luar biasa. Jangan lupa subscribe,